Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala bagi kita semua, karena Rasulullah Muhammad SAW telah mengatakan bahwa orang yang keluar rumah untuk mencari ilmu fahuwa fi sabilillah, maka termasuk sabilillah. Bahkan orang yang mati dalam rangka mencari ilmu, maka matinya pun mati syahid. Nabi juga katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi cari ilmu merupakan satu keharusan bagi kita semua. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Jadi seorang yang mengaku muslim harus mencari ilmu. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan orang yang berperang di jalan Allah tidak semuanya berangkat berperang. Hendaklah tinggal sekelompok orang untuk mencari ilmu, agar yang mencari ilmu nanti mau mengajarkan kepada orang yang kembali dari perang di jalan Allah. Jadi ilmu itu sangat penting. Untuk bekal ibadah itu butuh ilmu. Kenapa? Karena orang yang beribadah tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadahnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal suatu amal ibadah sementara amal ibadahnya tidak ada tuntunan dari kami, tidak sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh syariat, maka fawaruddun, maka amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan kecuali kita harus bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Ndak kober ya kudu di koberno. Ndak sempat nggih di sempat nih. Karena ini berhubungan dengan masalah agama. Al ilmu huwa din. Ilmu itu adalah agama. Jadi orang yang punya agama nggak boleh meremehkan, nggak boleh malas mencari ilmu. Wajib mencari ilmu. Wajib mencari ilmu. Ya, maka harus bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Ya, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Sore ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam majelis yang sangat barokah ini, insyaallah di tempat yang sangat baik untuk mendapatkan ilmu. Ya, untuk mengkaji satu ilmu. Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah, sore ini kita akan melanjutkan kajian kitab atau buku Pedoman Hidup Muslim, buku hijau itu ya, kumpulan 500 hadis, kumpulan 500 hadis. Sore ini kita akan melanjutkan hadis yang kelima. Masih terkait dengan adab-adab kepada kedua orang tua. Hadis kelima ini kita akan membahas tentang hadis mengenai durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
An Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair, qulna bala ya Rasulullah, qala al isyraku billahi wa uququl walidain, rawahu al Bukhari. Hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu an, qala dia telah berkata, qala Rasulullah telah bersabda, kata Rasulullah SAW, ala unabbiukum, maukah kalian aku beritahu, bi akbaril kabair, tentang dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Kalau kabair itu dosa besar. Jadi kabair itu adalah dosa besar. Akbar itu yang paling besar. Berarti akbaril kabair adalah dosa besar yang paling besar. Ya. Qulna, maka kami menjawab, ya bala ya Rasulullah, baik ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Qala, maka Nabi bersabda bahwa dosa besar yang paling besar adalah al-isyraku billah, yaitu syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah. Ini dosa besar yang paling besar nomor 1. Kemudian wa uququl walidain, nomor 2 adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Jadi dosa besar yang paling besar, ya, nomor 1, nomor 2 kata Rasulullah adalah, yang pertama syirik kepada Allah, nomor 2 durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Para jamaah rahimakumullah, hadis ini menjelaskan tentang sesuatu yang harus diperhatikan oleh kita semua. Rasul bertanya, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ini cara Nabi untuk mengungkap satu persoalan yang tidak diketahui oleh orang lain. Mungkin para sahabat saat itu belum mengetahui tentang level-level dosa, ya, atau memang sudah mengetahui tapi Nabi ingin menegaskan saja bahwa di antara dosa-dosa besar itu ada dosa yang paling besar, yaitu pertama adalah syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah. Jadi syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah, ya, ada syirkul akbar, syirik besar. Dikubur. Nah, sekarang menjadi tren. Jadi orang itu kalau beribadah tidak asik nang masjid, tidak asik. Jadi disuruh sholat di masjid itu berat mereka. Tetapi kalau disuruh ziarah kubur semangat mereka. Saya menjumpai banyak orang seperti itu. Dan alasannya apa? Alasannya ya seperti itu. Saya tanya sendiri, Pak, Bapak, Masya Allah, kok sampai punya program 8 kali ziarah wali? Kenapa? Iya nak, 8 kali ziarah wali itu seperti haji pahalanya. Saya sekarang sudah 7 kali, tinggal 1 kali lagi. Saya akan cari uang untuk bagaimana saya bisa berangkat. Biarpun dia nggak punya uang, dia rela hutang-hutang untuk datang ke wali. Padahal itu nggak sedikit jumlahnya, hartanya itu. Gitu. Lalu terus alasannya apa? Di samping memang mereka meyakini ada pahala haji, nomor 2, nak, saya ini wis nggak pantas kalau minta kepada Allah. Aku iki wis kotor, rusuh nak. Ibaratnya ngono, awak dhewe iku rusuh, kotor, nggak pantas njaluk Allah. Ya wis aku njaluk. Ya, para waliku iso ngijabahi, iso mbantu ngijabahi donga. Jadi itu agar mereka yang dikubur itu bisa mendekatkan aku kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, ini kan bahaya. Alasan-alasan yang seperti
seperti ini. Padahal Allah Ta'ala, Rasulullah SAW katakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah, terutama kepada orang yang telah meninggal. Dan ini adalah sumber kesyirikan yang al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Bisa difaham di sini? Ya. Atau minta bantuan kepada jin. Minta bantuan kepada jin, termasuk syirkul akbar. Ya. Baik. Nah, syirik besar merupakan dosa besar yang paling besar, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa seperti ini. Tidak akan mengampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik. Jadi orang yang telah berbuat kesyirikan lalu kemudian dia keburu mati belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah akan haramkan dia ke surga dan Allah wajibkan dia masuk neraka. Maka dikatakan mal mujibat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW, mal mujibat, apa-apa yang mewajibkan, yaitu man mata wa huwa yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Ya. Orang yang mati dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakhalan nar, maka dia wajib masuk neraka. Berat ini, syirik ini berat akibatnya. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Bahkan amalan-amalan yang telah kita kerjakan, ya, akan dihapus pahalanya. Karena apa? Dosa syirik. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in asyrakta, ya, lamun syirik sapa sira, kalau kamu syirik, la yahbatanna amaluk, sungguh pasti akan terhapus amaluka, amalan-amalan kamu, wa la takunanna minal khasirin, dan kamu akan kelak menjadi orang-orang yang merugi. Nah ini para jamaah rahimakumullah, makanya sangat besar akibat orang yang berbuat kesyirikan. Ya, kemudian yang kedua, dosa besar yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Mungkin kemarin telah disampaikan. Nah, apa saja yang termasuk perbuatan durhaka kepada kedua orang tua? Saya nukil ucapannya Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, jadi durhaka, termasuk durhaka kepada kedua orang tua adalah menentang keinginan orang tua, ya, dalam perkara-perkara yang mubah. Ingat, kalau ada orang tua meminta atau memerintah kita untuk mengerjakan sesuatu yang mubah, sesuatu yang diperbolehkan, tapi kita tidak menuruti kemauan orang tua, maka itu termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Contoh, orang tua minta kita, ya, membelikan sesuatu, memberikan beras misalkan, tolong belikan beras nang warung kuih, gitu. Ini kan perkara mubah. Jadi jual beli itu perkara yang mubah. Tapi kemudian kita menolak, tidak mau, kita mau berangkat disuruh orang tua. Itu termasuk uquq, termasuk durhaka. Jadi kita menentang atau kita tidak menuruti kemauan orang tua dalam perkara-perkara yang mubah, itu termasuk uququl walidain, termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Maka perintah orang tua itu wajib ditaati dan wajib dituruti selama itu bukan perkara-perkara yang maksiat. Perkara yang mubah wajib dituruti, perkara yang sunnah apalagi. Tapi perkara-perkara maksiat tidak boleh dikerjakan, sebagaimana kemarin telah kita bahas. Kalau ada orang tua menyuruh kita membeli nomor, untuk apa? Nggak boleh, kita nggak boleh menuruti. Orang tua menyuruh kita untuk membeli khamr,
membeli toa, bir. Kita nggak boleh menuruti kemauan orang tua. Kalau orang tua menyuruh kita atau mengajak kita datang kepada misalkan kepada orang pinter, dukun masuk apa? Durhaka. Membuat orang tua marah, durhaka. Kalau orang tua menangis karena perbuatan kita, karena perkataan kita, maka kita harus mengkondisikan bagaimana orang tua menjadi ketawa, tidak lagi menangis. Jadi seperti itu. Nah, ini ucapan Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian saya juga menukil apa yang diucapkan oleh Syekh Shalih Fauzan rahimahullah ta'ala. Beliau sekarang masih hidup. Beliau adalah seorang ulama ul-kibar, ulama besar yang menjadi rujukan para ulama seluruh dunia seantero. Beliau mengatakan bentuk-bentuk durhaka kepada kedua orang tua itu banyak sekali modelnya, termasuk ucapan ataupun perbuatan, ya, termasuk perbuatan yang membahayakan, menyakiti kedua orang tua, membuat kedua orang tua menangis, membuat orang tua bersedih, mencaci orang tua, melaknat orang tua, membuat orang tua marah sebab kemungkaran yang kita lakukan, tidak menghormatinya dalam hal duduk sekalipun. Ya, kemarin saya contohkan, kalau orang tua duduk di bawah, kita nggak boleh duduk di atas. Kenapa? Termasuk bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hati di sini. Ya, membuat sedih, membuat marah, membuat nangis, ya, mencacinya, melaknatnya. Apa mungkin seorang anak mencaci orang tua? Mungkin. Bagaimana? Kata Rasulullah SAW, ketika seseorang itu mencaci orang tua orang lain, mencaci orang tua temannya, lalu kemudian temannya mencaci balik orang tuanya, maka itu termasuk durhaka, mencaci kedua orang tuanya secara tidak langsung. Nah, maka sekali lagi, ya, perkara ini harus menjadi perhatian kita semua, bapak, ibu, adik-adik yang masih mempunyai orang tua. Rawatlah orang tua itu adalah ladang pahala, ladang amal. Makanya kata Rasulullah Muhammad SAW, ketika beliau pernah naik mimbar, beliau mengucapkan amin, naik lagi amin, naik lagi amin, sampai 3 kali. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, ma tasna', apa yang kau lakukan, apa yang terjadi kau sampai engkau mengatakan amin, amin, amin? Nabi menjelaskan, ketahuilah para sahabat, barusan tadi Jibril berdoa, aku mengamini. Apa doa Jibril? Kata Rasulullah SAW, roghima anfu abdin, rugi seseorang, rugi seseorang, orang yang masuk kepadanya bulan Ramadan, lalu kemudian Ramadan lewat, selesai, ternyata dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Ramadan datang sampai 1 bulan full, Ramadan hilang, dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi seseorang, kata Rasulullah. Padahal puasa Ramadan itu ada penghapusan dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Padahal di dalam qiyamul lail, di dalam tarawih itu ada penghapusan dosa. Man qoma, ya, ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Padahal qiyamul lail pada hari-hari i'tikaf, hari-hari Lailatul Qadar, 10 hari akhir, itu juga ada penghapusan dosa. Man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, ada i'tikaf, ada baca Quran, ada sedekah. Lah kok ternyata dia tidak bisa memanfaatkan Ramadan sebaik mungkin. Sehingga apa? Sehingga Ramadan lewat, dia dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi dia, rugi dia. Padahal pada bulan Ramadan neraka ditutup rapat-rapat, surga pintunya dibuka lebar-lebar. Setan-setan, jin-jin yang jahat-jahat dibelenggu semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, kata Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, kenapa Nabi mengatakan amin? Kata Nabi, ya, rugi. Nabi mengatakan qaulnya Jibril, rugi, kata Jibril, rugi seorang hamba
ketika namaku disebut, ya namaku tuh Nabi Muhammad, ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut, dia tidak bersolawat atas namaku. Makanya ketika saya menyebut atau seseorang menyebut Rasulullah Muhammad, langsung dijawab dengan Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Seperti itu. Jadi kalau ada orang mengucapkan nama Muhammad atau Rasulullah Muhammad, segera dijawab dengan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi atau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi atau sallallahu ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Silakan kita mendoakan mudah-mudahan Allah berikan keselamatan, kesejahteraan kepada beliau, kan gitu doanya. Makanya kata Rasulullah, rugi orang yang ketika namaku disebut di sampingnya dia tidak bersalawat kepadaku. Atau dalam hadis yang lain, termasuk orang yang sangat pelit, nyengit, medit, yaitu ketika namaku disebut dia tidak salawat atas namaku. Nah, makanya ini kemudian diamini oleh Rasulullah. Amin. Yang ketiga sekarang, kenapa Nabi mengatakan amin? Ya karena Jibril alaihissalam saat itu mengatakan roghima anfu abdin, celaka seseorang. Dia masih mempunyai kedua orang tua, tetapi tidak menjadikan dia masuk surga. Dia masih mempunyai orang tua, masih hidup orang tuanya, tapi ternyata dia nggak bisa masuk surga, justru malah di neraka dia. Kenapa? Dia nggak bisa merumat orang tuanya, nggak bisa merawat orang tuanya, nggak bisa ngurusi orang tuanya, nggak bisa birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Padahal itu adalah peluang-peluang kebajikan, peluang pahala, peluang surga, peluang mencari ridhonya Allah. Tapi kemudian tidak bisa memanfaatkan dengan baik, rugi dia, kata malaikat Jibril. Maka Nabi mengatakan amin. Bisa difahami ya di sini ya. Lah ini Jibril yang berdoa ini. Nek Jibril doa niku tembus langit. Ndak ada wifi tembus langit. Nek awak dhewe ki butuh wifi lho. Wifi ini macet gak iso ngoten. Nek jenengan ndonga paling nyantol nang wit-witan iki lho, nyantol nang wit napa? Pelem. Jadi kadang-kadang awak dhewe ndonga niku nggih ya kadang diijabahi, kadang mboten. Tapi ini malaikat Jibril sing ndonga ya pasti mustajabah, doanya pasti diijabahi oleh Allah. Tadi doanya sudah jelas, rugi, celaka. Masih punya kedua orang tua, ternyata nggak bisa masuk surga dia. Namaku disebut, dia nggak salawat. Ramadan sampai hilang, selesai, nggak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi dia, celaka dia, kan itu kan. Nah ini harus difahami. Para jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu ini harus kita pegang ya, kita pegang. Lah inilah hadis ini ya. Hadis inilah yang dipakai oleh orang-orang sebagai dalil ajange posoan itu bermaaf-maafan. Ini menjelang Ramadan, kalau saya punya salah tolong dimaafkan. Nah, gitu nggih. Bisa ingatan nggih? Lah, ini tidak benar. Jadi ini hadis ini tidak benar kalau difahami seperti itu. Hadis ini nggak ada hubungannya dengan minta maaf menjelang Ramadan. Jaluk sepuro niku, iya, kapan deh punya salah, maka segera minta maaf. Gak nunggu Ramadan, gak nunggu riayan kan ngaten. Ini gak riayan, gak jaluk sepuro. Kok jaluk sepuro sih ngenteni riayan? Tahu ngarep riayan, nggak boleh. Jadi riayan niku cuman kita silaturahim, mumpung kono prai, ketemu keluarga silaturahim, beli PT, beli mentok, nggih rica-rica mentok, masya Allah, nggih Pak Sumo nggih, masya Allah, masya Allah ngaten. Nah itu bermaaf-maafan, mumpung ketemu ya maaf-maafan. Tapi nih kalau salah sama orang lain jangan nunggu hari raya, atau menggunakan hadis tadi itu menjadi dalil kita bermaaf-maafan menjelang apa? Bulan Ramadan. Nah, itu kurang tepat seperti itu. Pun selesai. Kemudian faedah hadis berikutnya dari hadis yang kelima ini, sebetulnya hadis ini
lengkapnya itu gini lengkapnya. Ala unabbiukum bi akbaril kabair qulna bala ya Rasulullah qala salasan. Ngoten. Jadi ternyata Nabi ucapkan ini sampai 3 kali. Maukah kalian aku tunjukkan ya dosa besar yang paling besar? Nggih ya Rasul, saya siap. Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Nggih ya Rasul, siap, mau. Sampai 3 kali. Nah, apa maksudnya ini? Ini pelajaran untuk kita semua bahwa disukai atau disunnahkan seseorang kalau berbicara itu diulangi sampai 3 kali agar apa? Agar jelas bisa difahami. Jadi agar jelas bisa difahami. Makanya dikatakan di dalam hadis Anas radhiyallahu an, kana idza takallama bi kalimatin. Nabi itu apabila beliau berbicara maka a'adaha salasan. Nabi itu mengulanginya 3 kali. Kenapa? Hatta tufhama anhu, sampai perkataannya bisa difahami oleh orang lain. Guru menyampaikan diulangi 3 kali tidak apa-apa agar kaum atau murid-muridnya memahaminya. Nah, seperti saya ini bisa mengulangi berkali-kali. Atau besok lagi diulangi lagi pelajaran. Perasaanku biyen Pak Guru wis mari nerangno deh lah kok saiki diterangno meneh. Wing mari diterangno meneh. Lha ndak apa-apa. Memang hadisnya jelas. Mengulang-ulangi satu pelajaran itu disunahkan agar apa? Agar dijelaskan. Kita nggak boleh bosan. Makanya di dalam kitab Ta'lim Muta'allim itu seorang murid itu nggak boleh merasa bosan terhadap keterangan guru. Meskipun guru telah mengulang-ulangnya sampai 1000 kali, apa kata beliau? Syekh Al-Jurruzi di dalam Ta'lim Muta'allim. Meskipun guru menyampaikan 1000 kali, maka hendaklah seorang murid itu menjadikan yang ke-1000 kalinya itu seperti yang pertama kali dia mendengarnya. Kaya-kaya awak dhewe ngrungokno sing kawitan, ngoten lho. Artinya baik 1000 kali, 2000 kali tetap itu didengarkan, gak oleh malas-malasan murid itu. Wis tahu, tinggal turu. Wis tahu ditinggal gambar. Gurune digambar gurune. Kan itu sampai gurune digambar-gambar itu. Wis bosen bal-balik nerangno ngono wae kan ngoten. Nah, itu enggak benar. Justru malah ketika itu Rasulullah SAW mengajarkan itu disunahkan. Diulang-ulangi ben apa? Biar bisa difahami. Nah, jadi setiap perkataan Nabi, setiap perbuatan Nabi itu ada apa? Ada pelajaran yang bisa kita petik, pelajarannya. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan dari hadis nomor 5 ini, dosa besar yang paling besar ya. Jadi dosa besar itu apa? Nah, jadi ada banyak, tapi ada dosa besar yang paling besar itu apa? Syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hindarkan kita dari kedua perbuatan yang seperti ini. Nah, ini waktunya sudah habis. Insya Allah sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sampai selesai Ramadan kita bisa maksimal dalam beramal dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqul qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.